Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu lil irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihil muhtadina ila sabilir rasyad, amma ba'du. Hadratal mukarramin al-mustami'in dan para pemirsa yang kami hormati, kita lanjutkan untuk ngaji bab tentang puasa yang kemarin membahas hukum sunnah dan fardunya puasa. Sekarang kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li maqasidina sholihah wali kufrani jami dunubina wali usuli jami ajin al-fatihah radha nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila al-mu'allif badal kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah fi daraini Allahumma amin. Wa mufsidatuhu utawi pira-pira rusak poso. Wusulu ainin iku perkara jaufahu ing sak jerone shaim. Wastika atun lan amrih mutah. Wastimnaun lan amrih metumani. Wawatun lan wati fi farjin ing dalem farji ma'at amudin sartone sengaja wakhtiyarin lan tingkah pinilih wa ilmin lan ngerti ditahrimihi kelawan keharamane wusulu ainin ila akhirihi wa bikaunihi lan onone perkara mau muftiron iku batalake. Jadi iki bahas perkara kang batalake utawa kang rusak poso. Pertama, datangnya atau masuknya sesuatu ke dalam bagian dalam puasa. Bagian dalam tubuh itu dalam bab puasa, kalau mulut itu adalah bagian luar. Jadi misalkan ada perkara yang hanya masuk ke mulut saja tertelan, maka belum dikatakan hal itu masuk ke dalam anggota dalam dari tubuh orang yang berpuasa. Tapi jika kepala masuk ke kerangka atau tengkorak kepala ini, nah, itu baru masuk ke bagian dalam ataupun ke bagian dalam tubuh. Itu datanya sesuatu tersebut ke anggota tubuh bagian dalam dari orang yang berpuasa, maka itu membatalkan atau merusak puasa. Wastiqo'atun, dan dia melakukan sesuatu yang bisa merangsang untuk muntah, ya, untuk muntah. Jadi dia melakukan suatu hal yang merangsang dia untuk muntah, itu juga membatalkan puasa. Contoh, tahu kalau dia itu gampang muntah jika mencium bau-bau yang tidak enak. Dia sengaja pada bulan puasa tersebut main di tempat sampah, itu termasuk istiqoah. Kemudian mengorek-ngorek tangannya sampai ke kerongkongan sini, kemudian dia akhirnya muntah, itu juga istiqoah. Istiqoah itu membatalkan puasa. Wastimna, nah ini belum lama ini ada viral itu tentang bagaimana hukum istimna saat berpuasa. Menurut imam ini dan menurut imam itu dan lain sebagainya. Padahal orang tersebut biasanya jika ditanya tentang tahlil itu langsung ngegas bahwa hukum tahlil tersebut hukumnya bid'ah. Tapi begitu tentang istimna, wah muter-muter. Menurut ulama ini dan
itu dan sebagainya. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari bahwa istimna itu termasuk halnya merusak puasa. Tahu istimna, onani ya. Jadi onani itu jelas membatalkan puasa. Wawatun fi farjin. Kemudian watun itu memasukkan sesuatu atau alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, itu namanya wati gitu ya. Jadi jima lah. Fi farjin, di farji ma'at amudin, dia jima di saat dia sedang melakukan ibadah puasa, jima dengan sengaja di farji. Sengaja, wahtiarin itu berarti dia dalam kondisi bisa memilih antara meninggalkan jima tersebut, wati tersebut, atau maksudnya harus melakukan tersebut kan di bawah tekanan. Misalkan di bawah tekanan orang, jika tidak mau melakukan maka keselamatannya terancam ataupun bisa dibunuh dan lain sebagainya. Itu namanya dia sengaja melakukan tapi bukan ikhtiar. Itu namanya karohah di bawah tekanan. Dia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Kemudian satu, dia sengaja. Yang kedua, dia juga ikhtiar, bisa memilih antara meninggalkan ataupun melakukan hal tersebut. Kemudian dan dia tahu bahwa itu adalah hal yang haram. Wa bikauni muftiron, dan dia tahu juga bahwa hal tersebut adalah membatalkan puasa. Ya. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu tadi masuknya sesuatu ke anggota tubuh dari lubang yang ada di tubuh ini, hidung, mulut, telinga, kemudian dan termasuk ke anggota tubuh adalah jika masuk ke tengkorak ini. Lalu bagaimana? Pertanyaan pripun niku Pak menawi infus niku batalaken mboten? Infus itu sebetulnya tidak membatalkan karena masuknya bukan ke rongga tubuh tapi itu ke aliran darah ya, ke aliran darah. Akan tetapi karena infus itu akhirnya menghilangkan rasa haus, rasa lapar, bisa menjadi pengganti dari rasa lapar tersebut dengan infus tersebut yang meskipun tidak dimasukkan dari lubang tubuh, akhirnya menghilangkan syariat puasa. Tujuan syariat puasa itu atau puasa itu disyariatkan yaitu agar bisa merasakan lapar dan dahaga. Dengan infus akhirnya dia rasa lapar dan dahaganya hilang. Meskipun kalau secara ketentuan fikihnya infus itu tidak bisa membatalkan puasa karena tidak masuk ke rongga tubuh gitu ya. Jadi masuknya itu ke pembuluh darah. Jadi tidak membatalkan. Seperti orang suntik sakit, kemudian suntik, injeksi, dimasukkan obat ke tubuh itu tidak membatalkan puasa. Kemudian wajibu dan wajib sudah ya, sampai di situ. Sekarang ganti pembahasan. Wajibu dan wajib ma'al qodoi sartone ngodoni al imsaku opo ngeker fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan ala muta'ammidin ing atase wong kang nejo, ala muta'ammidi fitrin ing atase wong kang nejo mukah, watari kiniatin lan wong kang ninggalan ing dalem wektu bengi. Giling. Wajib bagi seseorang, satu, dia wajib mengkodok atau mengganti puasa. Meninggalkan 1 hari ya berarti mengkodoknya 1 hari. Bukan hanya itu, tapi juga wajib dia menghindarkan diri atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bagi siapa? Satu, orang yang sengaja mukah, sengaja membatalkan puasa. Wong sing sengaja ninggal poso, wong sing sengaja mukah niku duwe kewajiban bakal ganti sakbare
bodoh. Terus pindune juga hari itu juga tidak boleh makan semaunya. Meskipun dia sudah batal, tapi ora kena niku mangan skarpe niku mboten kena. Harus menahan diri. Dia harus seperti orang yang puasa pada umumnya, meskipun dia sudah batal puasanya, itu wajib hukumnya. Jadi kalau memang dia sudah batal, dia dapat dosa. Dan setelah itu dia sengaja makan semaunya, misalkan masuk ke warung ataupun merokok di jalan agar dilihat orang dan lain sebagainya, itu dia tidak imsak, namanya tidak menahan diri. Maka dosanya itu bukan hanya dosa satu membatalkan puasa saja, tapi dia juga berdosa karena tidak imsak. Wa tariki niatin lailan, dan orang yang pada malam harinya lupa tidak mengucapkan, tidak berniat, bukan mengucapkan. Dia pada malam harinya lupa tidak berniat. Misalkan nih, sampan turu barang tangi kerainan. Tangine niku wis subuh. Barang wis tangi subuh niku otomatis jane ora sahur jelas. Ora niat niku begini kelahan mboten niat. Niku apakah orang tersebut boleh makan? Boleh sarapan? Tidak boleh. Dia wajib tetap imsak dan dia juga wajib qadha. Jadi malah susah nih. Jadi dina kuwi wis ora kena mukah, ora kena mangan, ora kena ngombe, bar bodone wajib nglironi. Niku wong sing kelalen ora niat. Wa man tasahara lan wong tasahara kang sahur dzonan hale nyono bako ahu ing tetepe lail au aftara utawa mukah sapa man dzonan hale nyono al ghuruba ing surupe srengenge fabana mongko pertelo mongko nyoto khilafuhu apa nulayani dzon. Nah, orang yang sahur dia menyangka masih malam, masih belum fajar sodik. Ataupun orang yang menyangka bahwa sudah terbenam matahari kemudian dia berbuka, tetapi jebule ora pas karo penyonone. Mau sahur dikira isih bengi jebule wis bar subuh. Lah kok sepi temen, ora ana wong gugah-gugah, jebule wong sangen wis bubar subuh. Lah dene niku langsung sahur mawon. Pripun niku? Wong mau wajib imsak pada hari itu dan juga wajib mengqadha setelah hari raya. Dan juga orang yang berbuka matahari sudah terbenam, sangka mendung niku sangka teduh. Lah barang wis berbuka puasa jebule lah durung maghrib. Nah, orang tersebut kemudian langsung menghentikan makannya, jangan dilanjutkan meskipun dia tahu sudah batal. Tidak boleh kemudian dilanjutkan, tanggung langsung sak piring tanduk mana. Niki mboten, langsung dia berhenti. Begitu sadar bahwa itu belum terbenam langsung berhenti, wajib imsak. Sehingga yakin bahwa matahari sudah terbenam sampai matahari terbenam. Dan setelah Ramadan dia juga wajib mengqadhanya. Jadi ada dua kewajiban. Pada hari itu dia wajib imsak, dan pada setelah hari raya atau setelah Ramadan dia juga wajib mengqadhanya. Terus waman bana lahu yaumu tsulasi sya'bana annahu min ramadhana waman sabaqahu ma'ul mubalaghah fi madmadatin wastin syakin. Waman lan wong bana kang pertelo lahu kadwe man yaumu tsulasi sya'bana apa dina 30 wulan Sya'ban annahu ing sak temene yaum min ramadhana iku setengah saking bulan Ramadan. Orang yang dia itu menyangka dengan jelas bahwa hari itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Kalau 30 bulan Sya'ban otomatis dia menyangka bahwa itu adalah bagian dari bulan Ramadan. Kemudian dia menyangka bahwa hari itu tanggal 30 bulan Sya'ban, tapi ternyata hari itu adalah 1 Ramadan. Begitu
dia tahu bahwa hari itu ternyata tanggal 1 Ramadan, maka dia harus hentikan puasa sampai terbenamnya matahari. Dan setelah Ramadan dia wajib qadha. Jadi ada dua kewajiban, imsak pada hari tersebut dan juga wajib mengqadhanya. Waman sabaqahu ma'ul mubalaghah. Wong sing keladuk niku ana lebu. Ma'ul mubalaghah. Contone umpama wudu niku kan berkumur kan disunahkan mubalaghah. Di napa banyune di upluk-upluk ngono nang tutuke nanggon cangkeme niku mau. Nah, ternyata barang wudu niku sak sawukan di letehno giri separo saiprit, sing separo katut mlebu. Niki ora rejeki niku. Sebab niku mubalaghah. Mubalaghah niku kan disunahkan mubalaghah. Nek tapi kemudian mubalaghahnya itu disunahkan. Maka ada air yang kadung masuk, maka dia pada hari itu wajib imsak. Tapi tahu puasanya itu tidak sah. Makanya setelah Ramadan wajib menggantinya. Ya. Fimat madotin wastin syakin, baik dalam ada saat dia berkumur maupun saat nyesep banyu irung, banyune kesedot malah katut separuh, sebagian katut mlebu. Niki wong mau napa wajib imsak pada hari itu, melakukan hal yang membatalkan puasa dengan sengaja, tidak boleh makan dan minum, tapi tahu bahwa hari itu puasanya tidak sah. Setelah Ramadan dia wajib menggantinya lagi. Ya. Wala ala musafirin wa maridin. Nah, hal ini tidak berlaku bagi musafir, bagi orang yang melakukan bepergian jauh, dan orang yang sakit. Dua alasan ini, orang yang sakit dan orang yang bepergian jauh kan termasuk udzur untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Zala udzruhuma, kang ilang udzruhuma apa udzure karone ba'dal fitri sakwise mukah. Nah, dan qadha tidak berlaku bagi orang musafir dan orang yang sakit setelah dia berbuka atau mukah bahasa ini nggih. Setelah dia mukah karena musafir dia minum, ya, ataupun dia sakit yang harus minum obat rutin, maka dia tidak berpuasa. Setelah dia minum obat atau setelah minum obat, sebelum minum dia mungkin harus makan dulu dan sebagainya, maka dia batal puasanya. Dia tidak wajib imsak, hanya wajib qadha setelah Ramadan. Wala ala imro'atin, dan ora berlaku kanggo wong wadon taharat kang suci sapa imro'ah min haidin saking haid wa nifau nifasin utawa nifas naharon ing dalam wektu rina. Berlaku bagi seorang perempuan yang memang dia datang waktu haid. Jadi mau waktu haid tidak wajib imsak, makan ya makan nggak apa-apa. Nek wong haid tidak wajib imsak, tapi hanya wajib mengqadhanya setelah Ramadan. Dia hanya pada saat itu boleh membatalkan puasa, dan kemudian setelah Ramadan dia wajib menggantinya saja, tidak wajib imsak. Naam, iya memang begitu. Yusanu, disunahkan lahum kepada 3 orang tersebut saja. 1 orang musafir, 2 orang yang sakit, 3 seorang perempuan yang datang masa haid ataupun nifasnya. Disunahkan apa? Disunahkan al-imsak. Hanya disunahkan. Kalau 3 orang ini hanya sunnah imsak. Kalau tidak imsak ya tidak apa-apa, hanya meninggalkan sunnah itu saja. Jadi tidak sampai berdosa. Baqiyatan nahar ing sekerine dina. Jadi sisa-sisa hari setelah dia mukah itu disunahkan untuk imsak. Fa in khalafu nudiba ikhfa'u aklihim. Nah,
seandainya dia kok tidak imsak, maka makan dan sebagainya, tapi disunahkan menyembunyikan makannya. Ojo durah wong sing ora wajib poso kaya wong haid utawa musafir utawa wong sing lara, tapi malah masak gede-gedenan utawa mangan nggih ana wong akeh mangan. Dene wong wadon sing ora haid niku nang pinggir dalan ya mangan biasa diweruhi wong akeh niki mboten kena. Dados sunahe disembunyikan, makanya pun disembunyikan. Nah, aman yajhalu udruhum, dari orang yang tidak tahu udurnya. Jadi umpama ibu ana bocah yang cilik lagi ajar poso niku ya umpama kok haid ya aja mangan nang ngarepe aja mangan nang ngarepe arake. Nggih, sebab anak ini ku takon ibu ora poso. Haid ki apa, Bu? Aduh jelas. Piye bocah cilik kok haid ki metu getihe keperang apa, Bu? Ah, ora niku dan angel, nggih. Terus wa mimma dan lan saking perkara yubtilu kang batalake sawabas saumi ing ganjarane poso ijma'an kelawan ijma'e para ulama, dan dia juga disunahkan meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa ya, yang bersepakat ulama, seperti al-kidbu wal ghibah wasyatimah, berbohong, kemudian ghibah ngerasani bicarakan kejelekan orang lain, kemudian misuh niku ngomong kasar, misuh karo wong niku posone gagal. Ya hanya menghilangkan pahala puasa. Jadi puasanya hanya dapat lapar dan dahaga saja, tidak dapat pahala apa-apa. Lama qala Rasulullah lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a atau amahu wa syarabahu. Orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan buruk, maka dia tidak membutuhkan lapar dan dahaga untuk melakukan puasa. Intine posone ora oleh apa-apa, hanya dapat, karena dalam berpuasa dia tidak bisa menjaga lisannya dari melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Demikian mungkin ngaji sore hari ini, bisa dilanjutkan besok pada waktu dan jam yang sama. Apabila ada hal yang baik, semoga Allah memberi manfaat untuk ibadah Ramadan ini. Apabila ada hal yang salah karena memang kebodohan saya, semoga Allah berusaha mengampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.